Kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Sejarah Kerajaan Bunut. Leluhur Raja-Raja Bunut adalah Abang Riang yang bergelar Kiai Riang atau Kiai Patih Riang bin Sumbung Batik yang berasal dari Embaluh. Dia berputra Abang Turan, yang bergelar Kiai Patih Turan. Ia memimpin rakyatnya membangun perkampungan di Ulak Alai, sebelah hilir Nanga Bunut pada kurang lebih abad 18 tahun 1701. Adapun arti ulak adalah lekukan sungai yang airnya bertahan sesaat, sedangkan alai berarti rencana memulai. Mereka berpindah ke Kirin Temyang pada 1795. Meskipun demikian, pada 1799 dengan dipimpin seorang tokoh bernama Abang Maduh, mereka meninggalkan Kirin Temyang dan membuka pemukiman baru di Nangapilin. Di sana mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama dipimpin oleh Kiai Patih Turan yang mendirikan pemukiman di Nangalipat. Kelompok satunya lagi mendirikan Nanga Embaluh di bawah pimpinan Kiai Mangku Abang Ubal. Ketika itu masyarakat masih menganut animisme. Agama Islam tersiar ke kawasan ini kurang lebih pada 1800, dibawa oleh seorang ulama asal Aceh bernama Haji Abdul Malik atau dikenal pula sebagai Tuan Alim. Putra Abang Turan adalah Abang Barita Adi Sutri, yang bergelar Panembahan Adi Pakunegara, seorang pedagang Melayu di Selimbau yang kelak mendirikan Bunut. Ia menikah dengan Dayang Patimah, putri Kiai Patih Anom Abang Sunjung dari Selimbau pada 1815. Belakangan, dia memperoleh gelar Raden Suta dari Raja Selimbau. Pernikahan Abang Barita dengan Dayang Patimah dikaruniai 3 orang putri, yakni Dayang Baiyah Ratu Pati, Dayang Lumut Ratu Panembahan Haji Hadijah, dan Dayang Ajar Nyai Mas. Dayang Lumut kelak menikah dengan Pangeran Muhammad Abbas Suryanegara Raja Selimbau. Setelah beberapa lama berdiam di Selimbau, Abang Barita berniat mendirikan tempat pemukiman baru di Nanga Bunut guna mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Ia lalu memohon izin Raja Selimbau. Setelah diperkenankan oleh Raja Selimbau, berangkatlah Abang Barita beserta para pengikutnya membuka perkampungan di Nanga Bunut. Di tempat kediaman baru itulah, Dayang Patimah memperoleh lagi seorang putri bernama Dayang Suntai. Abang Barita lantas digelari Pangeran Lawu. Baru sesudah lanjut usianya, ia dikenal sebagai Panembahan Lawu. Demikianlah Kerajaan Bunut berdiri pada 1821. Masa-masa awal Bunut diwarnai dengan berbagai gejolak, antara lain pertikaian antara orang-orang Dayak Batang Lupar dengan rakyat Nanga Bunut, yang berujung pada pertumpahan darah. Pangeran Muhammad Abbas Suryanegara turun tangan mendamaikan kedua belah pihak. Orang-orang Boyan terlibat perselisihan dengan Gilang. Oleh karenanya, pihak Boyan meminta bantuan Bunut, namun Abang Barita tidak sanggup menolong sehingga mereka lantas memohon pertolongan Pangeran Muhammad Abbas Suryanegara, Raja Selimbau. Melihat kedatangan bala tentara Selimbau, warga Gilang ketakutan dan menyerah. Kiai Patih Turan, ayah Abang Barita, dibunuh oleh orang Embaluh Kapuas. Itulah sebabnya, Abang Barita berniat pergi ke sana guna menuntut Patih, ganti rugi menurut adat atas pembunuhan tersebut. Saat hendak menagih Patih ini, Abang Barita meminta bantuan Selimbau dan berangkatlah ia ke Embaluh. Perkara ini kemudian berhasil diselesaikan setelah ganti ruginya dibayarkan. Menjelang wafatnya, Abang Barita berpesan agar jenazahnya kelak dimakamkan ke Selimbau karena ia merasa berhutang budi pada negeri tersebut yang telah banyak membantu dirinya dan Bunut. Abang Barita mangkat pada 1861 dan digantikan oleh menantunya yang bernama Abang Jaya Suryan karena putranya, Abang Ijal dan Abang Ajan, Raden Surasuta Diwangsa, masih belum dewasa. Setelah cukup umur, putra Abang Barita lantas menuntut singgasana Bunut. Meskipun demikian, Abang Tela cucu Abang Jaya Suryan, juga merasa berhak menjadi panembahan Bunut. Itulah sebabnya, demi menghindari konflik berkepanjang,
disepakati bahwa Bunut akan dipimpin oleh dua orang raja yakni Raden Surasuta Diwangsa, bergelar Panembahan Pakunegara, dan Abang Tela, bergelar Pangeran Surapati. Pada 1863, didirikanlah Masjid Agung Bunut yang dirancang oleh seorang ulama asal Palembang. Masjid ini diperbaiki dan diperluas pada 1867. Saat Raden Surasuta Diwangsa bersama Abang Tela menunaikan ibadah haji, Abang Tela telah membeli sebidang tanah yang dipergunakan sebagai tanah wakaf bagi para jemaat haji yang berasal dari negerinya. Oleh karenanya, sepulang dari Tanah Suci, ia digelari Gusti Haji Muhammad Arif. Ternyata Raden Surasuta Diwangsa kurang puas dengan adanya dua orang penguasa di Bunut. Pada 1865, ia mengajukan kasus ini kepada Gubernur Jenderal Van den Bosch dan memohon agar pemerintah kolonial turun tangan menuntaskannya. Pemerintah kolonial memutuskan agar Raden Surasuta Diwangsa saja yang menjadi Panembahan Bunut, dengan Raden Prabu Anom Dulaga sebagai putra mahkota. Tetapi ketetapan ini tentu saja ditentang oleh Abang Tela dan Abang Tanah Adi Hasan, putra lain Abang Jaya Suryan atau Pangeran Adipati Mangkunegara. Belanda berbalik mendukung Abang Tela dan Abang Tanah sehingga Raden Surasuta Diwangsa beserta putra mahkotanya justru terusir dari Istana Bunut. Pada mulanya mereka mengundurkan diri ke Kampung Peredah. Namun karena dikejar-kejar oleh Belanda, mereka pindah dan mendirikan Kampung Nangakalis. Ternyata pemerintah kolonial masih belum puas mengejar mereka sehingga terpaksa berpindah kembali ke Nangaboyan pada 1905. Abang Tanah Adi Hasan kini berkesempatan menduduki singgasana Bunut pada 1865. Ia bergelar Pangeran Adi Pakunegara. Sementara itu, Raden Surasuta Diwangsa yang terusir dari Bunut, menyingkir ke Peredah dan Nangakalis karena terus-menerus dikejar pasukan pemerintah kolonial. Abang Tanah menandatangani Korte Verklaring pada 1903. Ia merupakan penganut agama Islam yang taat sehingga tak mengherankan apabila bidang keagamaan mengalami perkembangan pesat pada zaman pemerintahannya. Pada 1905, disusunlah Undang-Undang Kerajaan Bunut yang didasari oleh hukum Islam. Pangeran Adi Pakunegara sendiri akhirnya diasingkan oleh Belanda ke Batavia karena dituduh melakukan kesalahan pada tanggal 28 Juli tahun 1910. Dengan demikian, berakhirlah Kerajaan Bunut. Sementara itu, ada sumber lain yang memaparkan rangkaian raja-raja Bunut adalah Abang Barita yang digantikan oleh menantunya bernama Abang Surya tahun 1855 sampai tahun 1859, bergelar Pangeran Adipati Mangkunegara. Ia digantikan lagi oleh putranya, Abang Utih tahun 1859 sampai tahun 1876. Raja Bunut berikutnya adalah Abang Tela tahun 1876 sampai tahun 1884, bergelar Pangeran Adipati Mangkunegara sama dengan Abang Jaya Suryan, yang diasingkan pada 1884. Selanjutnya, demi mengisi kekosongan tahta Bunut diangkatlah Abang Tanah, bergelar Pangeran Ratu Adi Pakunegara tahun 1884 sampai tahun 1909 sebagai penguasa baru. Pada 1909, kerajaan ini dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut Vet, secara geografis Bunut wilayahnya terbagi dua oleh Sungai Bunut. Di ibu kota Nangabunut terdapat 20 rumah. Sementara itu, penduduknya secara keseluruhan berjumlah 1.682 orang, yang terdiri dari 500 Melayu, 12 Cina, dan 1.170 Dayak. Sejarah Kerajaan Hulu Aik atau Hulu Air. Raja pertama Hulu Aik bernama Pangukir Empu Gremeng. Selanjutnya, kerajaan ini diperintah oleh seorang tokoh bernama Duhung Klung atau Bihung Tiung, selaku penguasa sementara. Dia digantikan oleh Bansapati,
yang menyandang gelar sebagai Raja Hulu Aik kedua karena Duhung Klung merupakan penguasa sementara saja. Bansa Pati lalu membangun pusat pemerintahan di Lamun Paluh Sungai Demit. Raja Hulu Aik ketiga adalah Ira Bansa yang dinobatkan pada 1914. Dia memindahkan pusat pemerintahan ke Laman Tempasi, Desa Menyumbung. Selanjutnya, singgasana Hulu Aik beralih kepada Temenggung Jambu atau Patinggi Jambu pada 1928. Setelah itu, pemerintahan sementara dipegang oleh Bebek dan kerajaan berpusat di Congkon Baru. Sementara itu, pusat pemerintahan berada di Laman Sengkuang. Raja Hulu Aik berikutnya adalah Poncin selaku penguasa kelima. Ia digantikan oleh adiknya bernama Singa Bansa pada 1997. Sejarah Kerajaan Jongkong. Kerajaan Jongkong sebelumnya juga dikenal sebagai Kerajaan Ulak Lamau. Kini terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. Pendirinya adalah Kiai Pati Udah, Abang Jumbo, atau Abang Jemnu bin Abang Tedung. Orang tua Kiai Pati Udah adalah bangsawan Embaluh yang berasal dari sekitar Sungai Palin. Pada 1823, Kiai Pati Udah tercatat menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Ia digantikan oleh putranya bernama Raden Nata, memerintah hingga 1840. Karena Raden Nata tidak mempunyai anak laki-laki, ia digantikan oleh cucunya yang bernama Raden Abdul Arab, anak Dayang Mesinto, putrinya dengan seorang Dayak Palin Muslim bernama Abang Buja. Putra tertua Abang Abdul Arab bernama Abang Unang menggantikannya pada 1864 dengan gelar Pangeran Sulaiman Surya Negara. Pada 1882, Jongkong dijadikan lensap daerah Swapraja oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketika ia wafat pada 1886, putra tertuanya bernama Abang Alam belum dewasa sehingga pemerintahan Jongkong dipegang oleh 3 orang wali, yakni Raden Suma, Abang Ali, dan Abang Kiyung. Abang Alam kemudian resmi menggantikan ayahnya pada 1899 dan naik tahta dengan gelar Pangeran Muda Gusti Alam. Swapraja Jongkong dihapuskan pada 1917 dan diperintah langsung oleh pemerintah kolonial. Pangeran Muda Gusti Alam memperoleh ganti rugi sebesar 1000 gulden dan diberhentikan sebagai raja. Jongkong kemudian disatukan dengan kepala distrik Embau dan hanya diperintah oleh kepala kampung bernama Raden Nata bekas menteri kerajaan Jongkong. Dengan demikian, berakhirlah status Jongkong sebagai kerajaan. Berdasarkan keterangan Vet, kerajaan Jongkong terdiri dari 11 rumah dan 100 penduduk. Negeri ini diperintah oleh seorang penguasa kecil bergelar Raden. Sejarah Kerajaan Kubu. Cikal bakal Kerajaan Kubu. Kerajaan Kubu berlokasi di Kecamatan Kubu Kabupaten Pontianak. Peletak dasar Kerajaan Kubu adalah 45 orang asal Hadramaut Yaman. Yang terkemuka di antara mereka adalah Syarif Idrus, lahir tahun 1732 di Al-Raidah Trim Hadramaut, Syarif Ahmad, Syarif Abdurrahman As-Sagaf, dan Syarif Hussein Al-Qadri. Syarif Idrus sendiri merupakan leluhur raja-raja Kubu, sedangkan Syarif Hussein Al-Qadri kelak menurunkan raja-raja Pontianak. Konon pelayaran mereka pada sekitar pertengahan abad 18 itu ditujukan mencari daerah baru yang subur sesuai pesan guru besar mereka. Rombongan yang berasal dari Hadramaut tersebut memutuskan berlayar ke Kepulauan Nusantara. Pada mulanya mereka berlabuh di Palembang, lalu meneruskan perjalanannya ke arah timur, yakni ke Semarang, dan setelah itu Kalimantan Barat. Rombongan tiba di Sukadana dan kemudian bertolak ke Mempawah. Setelah menyebarkan agama Islam di Mempawah, Syarif Idrus berniat mencari daerah lainnya. Ia menyusuri sungai Kapuas kecil yang di tepi-tepinya masih ditutupi hutan belantara. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, Syarif Idrus tiba di daerah yang menarik perhatiannya, yakni Sukapinang atau persimpangan Sungai Rasau. Setelah melalui perundingan,
Anggota rombongan lain juga menyukai daerah tersebut dan ingin berdiam di sana. Demikianlah, mereka mulai membuka perkampungan baru di kawasan itu. Suku Dayak yang berlalu lalang sering menengok perkampungan tersebut dan karena tertarik dengan tata cara memimpin serta peranata kehidupan yang baru, mereka ingin bergabung dengan para pendatang tersebut. Itulah sebabnya perkampungan yang dibuka Syarif Idrus menjadi makin ramai. Dengan bijaksana ia memerintah negeri barunya. Perdagangan hasil hutan di sana makin maju dan banyak menarik pedagang dari luar daerah. Tentu saja, kaum Lanun juga ikut tertarik menyaksikan prospek daerah pemukiman tersebut. Karenanya demi alasan keamanan, Syarif Idrus memutuskan memindahkan kampungnya agak ke dalam. Ia berupaya membangun pula suatu sistem pertahanan. Sungai-sungai yang berada di dekatnya ditimbuni dengan kayu guna menghadang gerak maju musuh. Semenjak saat itu, orang menyebut kampung ini dengan nama Kubu, dari kata kubu pertahanan. Lama-kelamaan perkampungan ini menjelma menjadi sebuah kerajaan yang berdiri sendiri pada 1775, yang ditandai dengan penobatan Syarif Idrus tahun 1775 sampai tahun 1794 sebagai raja pertamanya bergelar Tuan Besar Kubu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Syarif Idrus dibantu oleh 3 rekannya, yang masing-masing bernama Sayyid Hamzah Al-Barakbah, Sayyid Ali As-Sahabuddin, dan Syekh Ahmad Faluga. Mereka semua juga berasal dari Yaman, sama seperti Syarif Idrus sendiri. Benteng pertahanannya berkali-kali terbukti sanggup menahan serangan perompak, hingga suatu kali musuh dari Siak berhasil menerobosnya dan membunuh Syarif Idrus yang saat itu tengah bersembahyang. Konon Syarif Idrus sangat terkejut dengan serangan mendadak itu dan tanpa sadar terduduk ke atas meja. Tanpa menunggu waktu lama, musuh dengan segera menyerangkan senjatanya ke leher Syarif Idrus hingga menewaskannya. Rakyat Kubu merasa dendam kesumat mendalam akibat pembunuhan pemimpinnya yang sangat mereka cintai sehingga bersumpah tak sudi menikah atau dinikahi oleh orang Siak. Pada 1780, sebelum wafat, Syarif Idrus sempat menandatangani kontrak politik Korte Verklaring dengan Belanda. Perkembangan Kerajaan Kubu. Setelah mangkatnya Syarif Idrus, ia digantikan oleh putra mahkota Syarif Muhammad. Penguasa yang baru ini juga diwajibkan menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 7 Juni tahun 1823. Saudaranya yang bernama Syarif Alwi bin Idrus tidak setuju dengan kontrak itu sehingga memutuskan meninggalkan Kubu menuju ke Gunung Ambawang dan akhirnya menetap di Sarawak karena terus-menerus dikejar oleh Belanda. Tampaknya, Syarif Alwi lebih cocok dengan Inggris ketimbang Belanda karena saat itu Sarawak berada dalam kekuasaan Inggris. Semenjak wafatnya Syarif Muhammad, tidak pernah terjadi lagi serangan terhadap kerajaan Kubu. Sebagai penerusnya adalah putranya bernama Syarif Abdurrahman yang menandatangani perjanjian politik dengan Belanda pada tanggal 7 Juni tahun 1839. Tahta kerajaan Kubu beralih kepada Syarif Ismail bin Abdurrahman yang menandatangani kontrak pada tanggal 28 Mei tahun 1841. Putra mahkota Syarif Zin bin Ismail saat itu belum dewasa sehingga pamannya, Syarif Hasan bin Abdurrahman, yang menjadi raja berikutnya. Ia menandatangani kontrak politik pada tanggal 27 Juni tahun 1871. Setelah memerintah selama 29 tahun, Syarif Hasan mangkat. Pemerintah Belanda mengalihkan pewarisan tahta kepada putranya yang bernama Syarif Abbas, padahal yang lebih berhak adalah putra mahkota Syarif Zin. Penandatanganan Korte Verklaring oleh penguasa Kubu yang baru itu berlangsung pada tanggal 8 November tahun 1900. Sewaktu Syarif Hasan berkuasa di Kubu, pembangunan daerah digalakkannya. Ia banyak membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan dan lain sebagainya. Dengan demikian, kerajaan Kubu boleh dikatakan mencapai puncak kegemilangannya. Setelah mangkat,
Syarif Zin menuntut tahta yang sudah menjadi haknya. Belanda sepakat untuk mengangkatnya sebagai penguasa baru kubu, yang dikukuhkan dengan penandatanganan Korte Verklaring pada tanggal 26 November tahun 1911. Pada masa kekuasaan Syarif Abbas, Belanda membentuk suatu badan bernama Bestuurscommissie pada 1910 untuk membantu menangani pemerintahan kerajaan kubu. Sebagai ketuanya diangkat Syarif Kasimin, yang diberi wewenang memerintah daerah Tanjung Bunga. Sementara itu anggotanya adalah Syarif Saleh yang diberi tugas memerintah daerah kubu hingga Padang Tikar. Syarif Zin tercatat pernah memindahkan ibu kotanya ke Kertamulia. Perpindahan ini disebabkan karena putranya, Syarif Agel bin Zin menikah dengan Syarifah binti Syarif Said pada 1900. Syarif Said pernah menghadiahkan sebidang tanah yang luas di perbatasan Tanjung Bunga kepada menantunya. Syarif Agel tidak pernah menaiki tahta kerajaan kubu dan hanya menduduki jabatan sebagai menteri saja. Ketika Syarif Zin wafat, putra mahkota Syarif Hasan bin Zin masih kanak-kanak sehingga pemerintahan kubu diwakili oleh Syarif Saleh bin Idrus. Sebagai pengesahannya adalah penandatanganan Korte Verklaring pada tanggal 13 Oktober tahun 1919. Masuknya bala tentara Jepang mendatangkan penderitaan luar biasa bagi rakyat kubu, bahkan Syarif Saleh menjadi salah seorang korban kebiadaban Jepang. Saat Jepang masuk ke Indonesia pada 1943, Syarif Hasan kembali ke kubu dan diangkat sebagai ketua Bestur Komite oleh Jepang. Ia ditangkap oleh Jepang pada tanggal 20 Februari tahun 1944 dan keesokan harinya giliran Raja Muda Kubu, Syarif Ahmad. Sebagai penggantinya, diangkatlah Syarif Hasan yang saat itu telah dewasa. Sebelum menjadi raja, ia pernah mengenyam pendidikan di sekolah His Pontianak dan sesudah itu bekerja sebagai asisten residen hingga 1930. Selanjutnya, ia beberapa kali dipindahkan pada berbagai jabatan lainnya, dan terakhir ia sempat ditugaskan di Batavia. Tatkala Jepang menyerah kalah pada 1945, Syarif Hasan diangkat oleh Belanda sebagai kepala suap Raja Kubu dan menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 16 Agustus tahun 1949. Ia terus memegang jabatan ini hingga 1958 ketika pemerintah Republik Indonesia menghapuskan berbagai suap raja, yang menandai berakhirnya kerajaan kubu. Sementara itu menurut sumber lain, sepeninggal Syarif Saleh, atas kehendak Bunken Kanrikan petugas manajemen prefektur, dibentuklah suatu dewan pemerintahan yang disebut Kubu Zitiryo Hyogikai. Adapun anggotanya adalah Syarif Yusuf bin Said Al-Qadri, Syarif Jafar Al-Idrus mantan kontrolir Padang Tikar, dan Syarif Hasan bin Zain Al-Idrus pegawai kantor Suci Tio Pontianak. Setelah kekalahan Jepang, pada November tahun 1945 pasukan NICA mengunjungi Istana Kubu dan diterima oleh putra tertua almarhum Raja Kubu, yakni Syarif Husin Al-Idrus dan putranya, Syarif Yusuf Al-Idrus. Selaku pewaris kubu, Syarif Husin diminta menemui Sultan Hamid II Al-Qadri di Pontianak. Atas kehendak Belanda yang hendak menanamkan kekuasaannya kembali, Kubu Zitiryo Hyogikai dinyatakan bubar pada tanggal 28 Februari tahun 1946. Sebagai gantinya dibentuklah Bestuurscommissie Kubu tanggal 1 Maret tahun 1946. Anggotanya adalah Syarif Hasan bin Zain ketua merangkap anggota, dan Syarif Yusuf bin Husin bin Saleh Al-Idrus. Selanjutnya, semenjak tanggal 1 Juni tahun 1946, diangkatlah seorang onderaf di Lingsef yang berfungsi sama seperti kontrolir atau gezageber di zaman penjajahan dahulu. Syarif Yusuf kemudian meminta berhenti terhitung mulai tanggal 1 Maret tahun 1949 dan memilih bekerja pada kantor polisi umum. Dengan demikian, anggota Bestuurscommissie Kubu tinggal seorang yakni Syarif Hasan.
Namun ia kemudian diberhentikan dan urusan pemerintahan di kubu ditangani oleh OAC. Kerajaan Ambawang sebagaimana yang telah dituturkan di atas, Syarif Alwi bin Idrus meninggalkan kubu menuju Gunung Ambawang. Ia lantas mendirikan Kerajaan Ambawang. Pusat pemerintahannya berada di Kampung Pasir Putih, kaki Gunung Ambawang. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh Menteri Kerajaan bernama Syekh Ahmad Yamani. Ketika itu, sebagian besar warga Ambawang terdiri dari orang Bugis dan Melayu. Belanda menyodorkan kontrak politik ke Ambawang pada tanggal 4 Juni tahun 1823. Syarif Alwi mangkat pada 1833 dan digantikan putranya, Syarif Khalid tahun 1833 sampai tahun 1837. Semasa pemerintahannya, dibukalah beberapa kawasan pemukiman baru, seperti Telok Penyengat yang dihuni orang-orang Melayu asal Perak, di bawah pimpinan Encik Kedai sehingga akhirnya dikenal sebagai Telok Encik Kedai atau Telok Pakedai. Tanjung Kuala Selat Remis yang dibuka oleh masyarakat Bugis. Selat Remis yang dibuka dan dipimpin oleh putra Syarif Khalid bernama Syarif Zain. Putra Syarif Khalid lainnya bernama Syarif Ahmad diangkat sebagai pemimpin Parit Langgar, sedangkan putranya yang bernama Abdurrahman berdiam di Pontianak. Setelah Syarif Khalid mangkat di Batavia pada 1837 dan dikebumikan di Parit Makam Sungai Bemban, Kerajaan Ambawang dihapuskan dan disatukan kembali dengan kubu. Sejarah Kerajaan Landak, cikal bakal dan perkembangan Kerajaan Landak. Kerajaan Landak terletak di Kabupaten Landak. Konon, Kerajaan Landak didirikan oleh seorang bangsawan Singasari yang pindah ke kawasan tersebut guna membangun kerajaan baru sehingga berdirilah suatu dinasti yang rajanya bergelar Sang Nata Pulang Pali 1 hingga 7. Raja Sang Nata Pulang Pali ke-7 dalam mimpinya melihat seorang putri yang cantik jelita. Ia jatuh cinta kepada gadis dalam mimpinya itu dan memerintahkan pengikutnya mencarinya. Meskipun demikian, mereka tak kunjung menemukannya juga. Akhirnya mereka menemukan seorang gadis di desa Salimpat, yang sesuai dengan gambaran Raja Pulang Pali ke-7 bernama Dara Hitam. Namun Dara Hitam yang mahir dalam ilmu pengobatan menolak undangan raja karena ia telah memiliki seorang kekasih bernama Ria Sinir. Dengan tipu muslihat, raja menyatakan sakit dan mengundang Dara Hitam mengobatinya. Gadis itu kemudian bersedia memenuhi undangan raja dan langsung dinikahi. Tak berapa lama berselang terdapat seseorang dari Banjarmasin yang diperintahkan pemimpinnya mengayau atau membunuh orang untuk diambil kepalanya, sebagai adat kebiasaan beberapa suku bangsa yang masih primitif. Setelah mendapatkan seorang korban dari kalangan rakyat Raja Pulang Pali, ia melarikan diri. Raja Pulang Pali sangat marah dan mengeluarkan sayembara bagi siapa yang sanggup membunuh dan membawa kepala pengayau akan dipenuhi apapun keinginannya. Ternyata yang sanggup memenangkan sayembara itu adalah Ria Sinir, bekas kekasih Dara Hitam. Sebagai hadiahnya ia meminta salah seorang istri raja. Karena terikat oleh janjinya, Raja Pulang Pali tak dapat menolaknya. Tetapi ia khawatir kalau yang diminta Ria Sinir adalah Dara Hitam. Oleh karenanya, ia lantas memerintahkan agar tubuh Dara Hitam dihitamkan dengan jelaga. Kendati demikian, Ria Sinir tetap dapat mengenalinya. Raja Pulang Pali dengan berat hati memberikan Dara Hitam kepada Ria Sinir. Saat itu Dara Hitam dalam keadaan mengandung dari hasil pernikahannya dengan Raja Pulang Pali dan melahirkan seorang anak bernama Raden Ismahayana. Ia kemudian diangkat sebagai raja menggantikan orang tuanya dengan gelar Raja Dipati Karang Tanjung Tua tahun 1472 sampai tahun 1542. Semasa pemerintahannya, agama Islam tersiar ke Landak dan raja menjadi salah seorang penganutnya sehingga selanjutnya digelari Raja Abdul Kahar. Ia memindahkan ibu kota kerajaan ke kaki bukit yang berhadapan dengan Sungai Menyuke, percabangan Sungai Landak.
Lokasi baru itu kemudian diberi nama Kota Ayu atau Mungguk Ayu dan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Landak. Rangkaian raja-raja Landak yang memerintah di Mungguk Ayu setelah Raden Ismahayana adalah Raden Pati Karang atau Raja Adipati Karang Tanjung Muda tahun 1542 sampai tahun 1584, Raden Cili Pahang Tua tahun 1584 sampai tahun 1614, Raden Karang Tedung Tua tahun 1614 sampai tahun 1644, Raden Cili Pahang Muda tahun 1644 sampai tahun 1653, Raden Karang Tedung Muda tahun 1653 sampai tahun 1679. Wakil Raja Raden Mangku Tua tahun 1679 sampai tahun 1689, Wakil Raja Raden Kusuma Agung Tua tahun 1689 sampai tahun 1693, dan Raden Mangku Muda tahun 1693 sampai tahun 1703 Wakil Raja. Sumber dokumen Belanda menyebutkan urutan raja-raja Landak adalah Abdul Kahar, Pangeran Dupati Kesumasari, Pangeran Agung Towea, Pangeran Agung Modea, Panembahan Setjenata Tua, Panembahan Setjenata Muda. Panembahan Kesuma Adiningrat tahun 1822 sampai tahun 1844, Panembahan Gusti Ismail Pangeran Mangkubumi, juga dikenal sebagai Panembahan Haji tahun 1844, Panembahan Mahmud Akamudin tahun 1844 sampai tahun 1847, Panembahan Adi Kesuma Amarudin Panembahan Amar. Tahun 1847 sampai tahun 1874, Wakil Panembahan Gusti Doha Pangeran Mangkubumi tahun 1874 sampai tahun 1880, Panembahan Gusti Abdul Majid Panembahan Kesuma Adiningrat tahun 1881 sampai tahun 1882, Wakil Panembahan Gusti Muhammad Tabri Pangeran Wiranata tahun 1883 sampai tahun 1890, Wakil Panembahan Gusti Ahmad Pangeran Mangkubumi, tahun 1890 sampai tahun 1898, Panembahan Gusti Abdul Aziz Han Panembahan Surya Kesuma Abdul Ajid Akamudin tahun 1898 sampai tahun 1900, Wakil Panembahan Gusti Bujang Pangeran Mangkubumi, tahun 1901 sampai tahun 1922, dan Panembahan Gusti Abdul Hamid 1922 saat ditulisnya dokumen Belanda tersebut. Menurut Profesor Hans Hagerdal, urutan raja-raja Landak adalah Abdul Kahar, Raja Dipati Karang Tedung Wakil Raja, Raja Dipati Karangsari Tua, Pangeran Mangkubumi Wakil Raja, Pangeran Agung Tua, Pangeran Agung Muda, Panembahan Secanata Tua kurang lebih 1699, Pangeran Anom Jaya Kesuma Wakil Raja, dan Panembahan Secanata Muda 1779. Dengan demikian, terdapat banyak perbedaan sehingga perlu diskusi lebih lanjut oleh para sejarawan. Fed menyebutkan mengenai Putri Bunku yang merupakan keturunan Abdul Kahar 140. Ia menikah dengan Panembahan Giri Kusuma dari Sukadana. Menurut Profesor Hans Hagerdal, Raja Sukudana tersebut memerintah tahun 1590 sampai tahun 1608. Sementara itu, Putri Bunku dicantumkannya sebagai Putri Raja Landak, Prabu Landak. Putri Bunku ini meracuni suaminya, Panembahan Giri Kusuma dari Sukadana. Setelah kematian suaminya itu, ia memegang kekuasaan atas Landak dan Sukadana sekaligus. Adapun pemerintahannya di Sukadana itu dilaksanakan selaku wakil bagi putranya, Giri Mustaka yang belum dewasa. Gelarnya adalah Ratu di atas negeri. Semasa pemerintahannya, utusan Belanda bernama Samuel Bloemaert mengadakan kontrak perdagangan,
yang merupakan awal berdirinya kantor perwakilan dagang Belanda di Sukadana. Bloemaert melaporkan mengenai kondisi di Kalimantan Barat serta sarannya guna memperluas perdagangan intan. Disebutkannya pula seorang pesaing perdagangan intan yang kuat bernama Cili Pahang. Tak lama sebelum kedatangan Bloemaert, Cili Pahang telah memborong seluruh intan yang ada, yakni 2 dari 8 karat. Setelah Giri Mustaka dewasa, Putri Bunku turun tahta sehingga ia berkesempatan menjadi satu-satunya penguasa tunggal di Sukadana. Fed meriwayatkan mengenai asal mula intan Danau Raja yang terkenal. Konon, intan itu ditemukan oleh seorang Dayak di Batang Hulu semasa pemerintahan Pangeran Setjanata. Penemunya kemudian diberi gelar Kiai Jaga Dilaga. Kendati demikian, kerajaan-kerajaan tetangga Landak merasa iri dengan penemuan berlian tersebut dan berupaya memilikinya. Salah satunya adalah Sultan Sukadana. Ia memiliki seorang putri yang sudah cukup umur namun belum menikah. Sultan kemudian menawarkan putrinya itu menjadi istri adik Raja Landak, Nia Abbas, namun syaratnya harus menyerahkan intan Danau Raja sebagai mas kawinnya. Raja Landak merasa agak terhina namun tidak berani menolaknya. Nia Abbas lalu berangkat ke Sukadana dengan membawa batu mulia nan berharga tersebut. Dengan cerdik Nia Abbas berhasil mencegah Sultan Sukadana menguasai intan Danau Raja. Ia mengatakan bahwa hanya istrinya saja yang boleh menyimpan intan tersebut. Selama 3 tahun Putri Raja Sukadana membawa berlian itu dalam ikat pinggangnya. Akhirnya, adik Raja Landak merasa tidak suka dengan istrinya yang kurang cantik dan begitu pula kehidupan di Sukadana sehingga berencana melarikan diri. Malam hari saat istrinya sedang tidur, Nia Abbas mengambil berliannya dan dengan menumpang sebuah perahu melarikan diri ke kampung halamannya. Sultan Sukadana merasa terhina dan merencanakan penyerangan ke Landak. Rakyat Landak tidak siap menghadapi serbuan mendadak yang berlangsung pada 1698 itu dan dapat dikalahkan dengan mudah. Raja Landak melarikan diri dan mereka yang tertinggal dibunuh. Kota Mungguk Ayu lalu dibakar. Landak berniat membalas dendam kepada Sukadana. 2 orang utusan dikirim menghadap Sultan Banten guna meminta bala bantuan. Sebagai hadiah bagi Sultan Banten mereka membawa intan sebesar 54 karat. Sultan Banten waktu itu, Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin tahun 1690 sampai tahun 1733 menurunkan pasukannya membantu Landak. Namun Banten saat itu sangat bergantung kepada VOC sehingga mau tidak mau mereka melibatkan pula perusahaan dagang Belanda tersebut. Belanda yang tergiur dengan kawasan penghasil intan tersebut serta ingin menanamkan pengaruhnya di pantai barat Kalimantan sebelum didahului Inggris, sepakat mendukung ekspedisi militer mengalahkan Sukadana. Armada Belanda ketika itu dipimpin oleh Roelof Goens. Sukadana berhasil ditundukkan pada 1699 oleh pasukan gabungan Banten, VOC, dan Landak. Sukadana kini harus membayar upeti kepada Banten. Meriam yang dahulu milik Sukadana diserahkan kepada Landak, sebagai tanda bahwa Landak tidak perlu lagi membayar upeti kepada Sukadana. Pusat pemerintahan Landak lalu dipindahkan ke Bandung karena ibu kota mereka telah musnah dilalap api. Raja-raja Landak yang memerintah dari Bandung adalah Raden Kusuma Agung Muda tahun 1703 sampai tahun 1709, Raden Purba Kusuma tahun 1709 sampai tahun 1714 Wakil Raja, Raden Natatua Pangeran Sanca Nata Kusuma Tua tahun 1714 sampai tahun 1764, dan Raden Anom Jaya Kusuma tahun 1764 sampai tahun 1768. Terdapat sumber yang meriwayatkan bahwa pada zaman Raden Anom Jaya Kusuma berlangsung peperangan antara Landak dan Tanjung Pura. Pemicu peperangan adalah tuntutan Landak agar intan Kobi yang pernah dibawa oleh Ratu Mas Jaintan,
yakni Putri Landak yang menikah dengan Panembahan Sori atau Giri Kusuma dari Tanjung Pura, dikembalikan ke Landak. Intan itu ditemukan kembali ketika jenazah Ratu Mas Jaintan sedang dimandikan. Peperangan ini dimenangkan oleh Tanjung Pura sehingga Raden Anom Jaya Kusuma tertawan. Tahun terjadinya peperangan ini juga berbeda-beda menurut berbagai sumber, pada 1698 atau 1700. Meskipun demikian, ada sumber yang menyamakan Ratu Mas Jaintan dengan Putri Bunku sehingga masa hidupnya tentu lebih awal lagi. Apalagi Ratu Mas Jaintan ditawan oleh Mataram pada 1622. Ibu kota Landak berpindah lagi ke Ngabang hingga saat ini. Penguasa-penguasa Landak yang memerintah dari Ngabang adalah Raden Nata Muda Pangeran Sanca Natakusuma tahun 1768 sampai tahun 1798, Raden Bagus Natakusuma tahun 1798 sampai tahun 1802. Wakil Raja, Gusti Husin tahun 1802 sampai tahun 1807. Wakil Raja, Panembahan Gusti Muhammad Aliuddin tahun 1807 sampai tahun 1833, Haji Gusti Ismail tahun 1833 sampai tahun 1835, Wakil Panembahan, Panembahan Gusti Mahmud Akamuddin tahun 1835 sampai tahun 1838, Ya Mohtar Unus tahun 1838 sampai tahun 1843. Wakil Panembahan, Gusti Muhammad Amaruddin Ratu Bagus Adi Muhammad Kusuma tahun 1843 sampai tahun 1868, Gusti Doha tahun 1868 sampai tahun 1872, Gusti Abdul Majid Kusuma Adiningrat tahun 1872 sampai tahun 1875, Gusti Andut Muhammad Tabri tahun 1875 sampai tahun 1890, Gusti Ahmad tahun 1890 sampai tahun 1895, Gusti Abdulaziz Kusuma Akamuddin tahun 1895 sampai tahun 1899, Gusti Bujang Isman Tajuddin tahun 1899 sampai tahun 1922, Gusti Abdul Hamid tahun 1922 sampai tahun 1943, Gusti Sotol tahun 1943 sampai tahun 1945, Wakil Panembahan, Gusti Muhammad Apandi Rani 1946, Wakil Panembahan, dan Pangeran Ratu Haji Gusti Amiruddin Hamid. Pengaruh Belanda makin besar ketika pada tanggal 26 Maret tahun 1778, Banten yang telah turun pamornya menyerahkan Landak dan Sukadana, sebelumnya merupakan vasal Banten kepada VOC. Demikianlah pada tanggal 7 Juli tahun 1779, Willem Adrian Palem mengunjungi Ngabang guna menjumpai Raden Nata Muda Pangeran Sanca Natakusuma atau Pangeran Sanca Nata Muda tahun 1768 sampai tahun 1798 sebagai realisasi peresmian serah terima di atas. Wilayah Landak makin berkurang dengan pendirian Kesultanan Pontianak. Dengan persetujuan Belanda, Pontianak mengambil alih sebagian wilayah Landak. Tentu saja Landak tidak puas dengan kebijakan baru ini dan mengadukannya kepada Sultan Banten. Tetapi Banten yang sudah lemah kedudukannya tidak sanggup berbuat apa-apa, terlebih lagi ia telah melepaskan kawasan tersebut kepada VOC. Akibat masuknya pengaruh Belanda ini, Panembahan Gusti Mahmud Akamuddin, tahun 1844 sampai tahun 1847 atau tahun 1835 sampai tahun 1838 terpaksa mengadakan perjanjian dengan pemerintah kolonial pada tanggal 31 Mei tahun 1845. Belakangan,
Panembahan Gusti Muhammad Amaruddin Ratu Bagus Adi Muhammad Kusuma tahun 1847 sampai tahun 1874 atau tahun 1843 sampai tahun 1868, menandatangani kontrak politik berupa Lange Verklaring pada 7 dan tanggal 17 Juli tahun 1859. Perjanjian perbatasan ditandatangani pada tanggal 12 Agustus tahun 1886 antara Landak dan Pontianak. Landak saat itu diwakili oleh Wakil Panembahan Gusti Andut Muhammad Tabri atau Pangeran Wiranata Kusuma, tahun 1883 sampai tahun 1890 atau tahun 1875 sampai tahun 1890. Sedangkan Kesultanan Pontianak diwakili oleh Sultan Syarif Yusuf. Saksi di pihak Landak adalah Yakdimbul bin Pangeran Suta. Saksi di pihak Pontianak adalah Syarif Jafar Al-Qadri Pangeran Bendahara, Syarif Muhammad bin Harun Al-Qadri, dan Pangeran Syarif Ali Al-Qadri. Perjanjian ini ditandatangani di hadapan Residen Borneo Barat beserta 2 orang kontrolir, yakni Landak dan Mandor. Rangkaian-rangkaian perjanjian dengan Belanda masih ditambah lagi dengan kontrak politik tanggal 8 Oktober tahun 1909, dan Korte Verklaring tanggal 19 Mei tahun 1922 yang ditandatangani oleh Gusti Bujang Isman Tajuddin. Isi kontrak politik pada 1909 itu mempersempit ruang gerak kerajaan Landak karena administrasi pemerintahan hendak dikendalikan oleh Belanda melalui kontrolir atau Gezageber. Selanjutnya, jabatan menteri dihapuskan dan diganti dengan kepala onderdistrik atau distrik. Sistem apanage diganti dengan pajak yang harus dipikul rakyat Landak. Selain itu, mereka masih diwajibkan bekerja rodi sehingga menambah beban penderitaan rakyat. Pada abad 19, raja-raja Landak makin merasa dirugikan oleh Belanda. Oleh karena itu, pecahlah pemberontakan yang dipimpin Ratu Adi pada 1831 dan Gusti Andut pada 1890. Kedua pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Belanda dengan mudah karena Belanda memang sedang berada dalam puncak kejayaannya akibat menerapkan sistem tanam paksa yang memberikan keuntungan berlimpah-limpah. Meskipun demikian, semangat perlawanan raja bersama rakyat Landak tidak pernah padam. Pada 1899 pecah lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Gusti Abdurrani dengan dibantu oleh Panglima Daud, Panglima Anggu, dan Jak Bujang. Pemberontakan ini juga dapat ditumpas oleh Belanda. Gusti Abdurrani kemudian diasingkan seumur hidup ke Bengkulu. Selama dalam pengasingannya hingga wafat pada 1920, ia tidak pernah menerima bantuan keuangan dari Belanda dan bekerja keras mencari nafkah sendiri. Pada 1944, Raja Gusti Abdul Hamid ikut menjadi korban kekejaman Jepang. Sepeninggal Panembahan, pemerintahan Landak dijalankan oleh Gusti Sotol selaku wakil Panembahan, yang digantikan oleh Gusti Muhammad Apandi Rani Pangeran Mangkubumi. Demi mendukung cita-cita kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, dibentuklah organisasi bernama Persatuan Rakyat Indonesia (PRI). Dalam kepengurusannya yang dibentuk pada tanggal 29 Maret tahun 1946, Gusti Muhammad Apandi Rani diangkat sebagai kepala penanggung jawab PRI Onderaf Diling Landak. Sebagai wakilnya, diangkatlah Bardan Nadi Sutrisno. Para penasihatnya terdiri dari Yak Abdul Hamid Daham Nur, Umar Digul, dan A. Hamid Zakaria. PRI ini kemudian dibubarkan pada tanggal 9 Oktober tahun 1946 dan diganti menjadi Gerakan Rakyat Merdeka Geram. Selama berlangsungnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Gusti Muhammad Apandi Rani turut bergerilya bersama pimpinan dan Laskar Geram. Pada 1999, orang-orang Melayu Landak mendekati keluarga kerajaan dan meminta mereka menghidupkan kembali Istana Landak. Oleh karena itu,
Gusti Suryansyah yang pernah menuntut ilmu politik di Universitas Gadjah Mada dinobatkan sebagai Panembahan Landak pada tahun 2000. Landak merupakan daerah penghasil intan. Berlian terbesar yang digali di kawasan itu adalah intan Danau Raja dengan ukuran 367 karat. Kemudian terdapat berlian bernama Segima yang menurut Fed berada di tangan Raja Matan. Yang ketiga, berlian sebesar 54 karat dihadiahkan oleh Raja Landak kepada Sultan Banten pada 1686. Dalam buku Fed tercantum 1686, namun di bagian sebelumnya disebutkan tahun 1698. Tampaknya 1698 inilah yang benar. Raffles mengatakan bahwa Panembahan Landak mengenakan berlian masing-masing sebesar 18 dan 14 1/2 karat. Ini belum termasuk berlian hitam sebesar 42 karat yang terlalu keras untuk dikerjakan. Sosial kemasyarakatan. Upacara adat yang masih dilaksanakan hingga hari ini adalah upacara tumpang negeri. Upacara ini biasa diadakan oleh keluarga kerajaan Landak dengan ditandai pelarungan ke sungai atau laut berbagai sesajian yang disebut tumpang. Sesajian itu berupa daging ayam kampung panggang, nasi pulut beraneka warna, dupa, kemenyan, dan lain sebagainya. Berbagai sajian itu harus sesuai dengan persyaratan atau tradisi ritual, umpamanya ayamnya adalah ayam kampung. Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, masyarakat yakin akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sebelum sesajian itu dilarung, dilakukan ziarah terlebih dahulu ke makam Raja Abdul Kahar. Sejarah Kerajaan Meliau. Kerajaan Meliau terletak di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut legenda, raja pertama kerajaan ini adalah Raden Mancar, putra ketiga Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Semula ia berdiam di daerah Tanjung Pura, tetapi karena daerah itu kerap terlibat pertempuran dengan kerajaan lain, ia lalu meninggalkannya untuk mencari daerah baru di pedalaman Kalimantan dengan disertai saudara-saudaranya yang lain, seperti Gusti Likar. Raden Mancar lalu menetap di Meliau, sedangkan Gusti Likar berdiam di Tayan dan menjadi leluhur raja-raja Tayan. Untuk melindungi daerahnya dari serangan suku Dayak, Raden Mancar menggunakan jimat berupa tanah yang diambil dari tungku menanak nasi Raja Tanjung Pura Sukadana. Raja-raja yang pernah memerintah Meliau adalah Pangeran Prabu Anom, Pangeran Adimijaya, Pangeran Sumaningrat, dan Pangeran Mangkunegara tahun 1819. Menjelang akhir abad 19 tahta Meliau diduduki oleh Pangeran Adipati Mangkunegara tahun 1819 sampai tahun 1866 yang mengundurkan diri pada 1866. Roda pemerintahan Meliau sementara waktu dijalankan oleh Pangeran Perdana Mantri tahun 1866 sampai tahun 1869. Saat itu, putra mahkota meninggalkan istana dan tidak diketahui keberadaannya. Ternyata belakangan ia ditemukan berada di Minahasa, Sulawesi Utara, dan telah menjadi pedagang serta menganut agama Kristen. Belanda membujuknya kembali ke Meliau guna dinobatkan sebagai Panembahan atau Raja baru. Putra mahkota menyetujui hal itu dan diangkat sebagai penguasa baru Meliau pada 1869 dengan gelar Panembahan Anum Pakunegara tahun 1869 sampai tahun 1885. Ia kembali memeluk agama Islam dan mendirikan istana yang indah. Ketika Panembahan Anum Pakunegara wafat pada 1885, putranya yang bernama Abdul Salam menjabat sebagai jaksa di Batavia. Ia diangkat menggantikan ayahnya dengan gelar Panembahan Ratu Muda Pakunegara tahun 1885 sampai tahun 1889. Namun karena kurang puas dengan penghasilannya, pada tanggal 2 Agustus tahun 1889, ia mengundurkan diri dan kembali ke Batavia.
Abdul Salam meninggal pada 1897 tanpa meninggalkan keturunan. Karena tidak ada lagi pewarisnya, Belanda memutuskan penggabungan beliau dengan Tayan yang didasari oleh Ketetapan Pemerintah Nomor 23 tertanggal tanggal 15 Januari tahun 1890. Saat itu yang memerintah Tayan adalah Gusti Muhammad Ali. Selanjutnya pada masa pemerintahan Raja Tayan berikutnya, kawasan Meliau diambil alih kembali oleh Belanda dan diperintah secara langsung. Sejarah Kerajaan Mempawah. Berdiri dan berkembangnya Kerajaan Mempawah. Kerajaan Mempawah kini terletak di Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Mempawah sendiri merupakan ibu kota Kabupaten Pontianak dan namanya konon berasal dari nama pohon yang banyak tumbuh di kawasan tersebut. Menurut legenda, pada kurang lebih abad ke-14 telah berdiri suatu kerajaan Dayak di Mempawah. Pusatnya dikatakan berada di Pegunungan Sidiniang, Sangkling Mempawah Hulu. Rajanya bernama Patih Gumantar yang konon pernah mengundang Patih Gajah Mada dari Majapahit untuk berkunjung ke kerajaannya guna membahas rencana penyatuan Nusantara. Gajah Mada memenuhi undangan tersebut sepulangnya dari Siam dalam misi membendung serangan Mongol. Bukti lawatan Gajah Mada itu adalah keris susuhan yang kini masih tersimpan di Istana Mempawah. Kerajaan Mempawah boleh dianggap sebagai kerajaan yang jaya pada masa itu. Kenyataan ini menimbulkan iri hati kerajaan suku Biaju di Sungkung sehingga menyerang Mempawah. Patih Gumantar yang terkenal gagah berani berhasil dikalahkan oleh serangan mendadak musuh dan kepalanya dikayau atau dipenggal. Legenda mencatat bahwa Patih Gumantar memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama Patih Nyabak, Patih Janak, dan Putri Darah Hitam. Sepeninggal Patih Gumantar, kerajaan Mempawah mengalami kemerosotan dan tidak terdengar lagi kabar beritanya. Ada pula sumber lain yang menyebutkan adanya seorang raja bernama Nekrumaga yang merupakan ayah Patih Gumantar dan berkedudukan di Bahana, kini terletak 22 km dari ibu kota Kecamatan Karangan. Kurang lebih pada 1610, tampil pemimpin baru di Mempawah yang bernama Panembahan Kudong atau Kudung, yang disebut pula sebagai Panembahan yang tidak berpusat. Ia dicatat telah memindahkan ibu kota Mempawah ke Pekana Karangan. Setelah Raja Kudong mangkat pada 1680, tahta kerajaan beralih kepada Panembahan Senggauk. Ibu kota kerajaan kembali ke Senggauk hulu Sungai Mempawah. Ia menikah dengan Putri Cermin dari Kerajaan Indragiri di Sumatera. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Ratu Mas Indrawati yang dinikahkan dengan Panembahan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Matan. Dari pasangan ini terlahir seorang putri cantik bernama Putri Kusumba yang kelak menikah dengan Opu Daeng Manambun, cucu Raja Lamadusalat dari Kerajaan Luwu di Sulawesi Tengah. Raja Lamadusalat mempunyai 3 orang putra, yakni Pajung, Opu Daeng Biasa, dan Opu Daeng Rileke. Opu Daeng Manambun merupakan salah seorang di antara 5 putra Opu Daeng Rileke. Ketika terjadi perang saudara di Kerajaan Tanjung Pura akibat Sultan Muhammad Zainuddin dikudeta oleh saudaranya Pangeran Agung, kelima saudara putra Opu Daeng Rileke itu membantu Sultan memperoleh kembali tahtanya. Sebagai balas budi atas jasa mereka, Opu Daeng Manambun dinikahkan dengan Putri Kusumba. Setelah bertahun-tahun menetap di Kerajaan Tanjung Pura Matan, Opu Daeng Manambun memutuskan memboyong keluarganya ke Mempawah. Ketika Panembahan Senggauk wafat pada 1740, Opu Daeng Manambun naik tahta menggantikannya dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Ia memindahkan pusat pemerintahannya ke Sebukit Rama yang berjarak 10 km dari kota Mempawah. Dengan demikian, Opu Daeng Manambun merupakan keturunan Bugis yang menjadi raja di Mempawah. Ia dikatakan memerintah dengan bijaksana dan Kesultanan Mempawah mulai berkembang. Agama Islam juga mengalami kemajuan semasa pemerintahannya. Pada saat itu pula, seorang ulama terkenal dari Arab yang tinggal Matan bernama Habib Hussein Al-Qadri pindah ke Mempawah.
Opu Daeng Manambun menikahkan putrinya yang bernama Utin Chandramidi dengan putra ulama itu, Syarif Abdurrahman Al-Qadri kelak menjadi Sultan pertama Pontianak. Turut campurnya Belanda dalam pemerintahan kesultanan. Setelah Opu Daeng Manambun wafat pada 1766, ia digantikan oleh putranya, Gusti Jamiril tahun 1766 sampai tahun 1790, yang menyandang gelar Panembahan Adiwijaya Kusuma Jaya. Ia merupakan pemimpin yang sangat anti terhadap Belanda, bahkan sampai mengatakan bahwa jenazahnya haram dimakamkan di tanah yang pernah diinjak Belanda. Dengan dibantu oleh dua orang putranya, Gusti Mas dan Gusti Jati, ia dengan gigih menentang Belanda. Kesultanan Mempawah mengalami masa kejayaannya semasa pemerintahan Panembahan Adiwijaya, walau mendapat rongrongan dari pihak Belanda. Karena kesal dengan tindak tanduknya, Belanda dengan dibantu pasukan kerajaan Pontianak pernah memutuskan untuk menyerang Mempawah. Meskipun demikian, kekuatan dan siasat Panembahan Adiwijaya tetap lebih unggul dibanding Belanda. Menyadari kondisi yang berbahaya ini, Panembahan Adiwijaya memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman yang disebut Malinsam dan dari sana tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda. Ia bahu-membahu dengan suku Dayak dalam menentang penjajahan Belanda. Satu persatu, Panembahan Adiwijaya dapat merebut kembali daerah-daerah kerajaan yang dikuasai Belanda. Setelah Belanda berhasil dipukul mundur dari pusat kerajaan, putra-putranya berniat memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke pantai Mempawah. Tetapi Panembahan Adiwijaya lebih suka tetap mendiami ibu kota kerajaan yang lama daripada berpindah ke tempat yang pernah diduduki Belanda. Ketika Panembahan wafat pada 1790, Belanda memanfaatkan kesempatan ini melakukan intervensi terhadap pemerintahan Mempawah. Mereka mengangkat Pangeran Syarif Kasim Al-Qadri dari Kesultanan Pontianak sebagai pengisi kekosongan kekuasaan di Mempawah. Tetapi karena Syarif Kasim harus menggantikan posisi ayahnya sebagai sultan, maka jabatan tersebut diserahkan pada adiknya, Syarif Hussein. Pemimpin yang didudukkan Belanda ini tidak bertahan lama karena Gusti Jati beserta Gusti Mas dapat menggulingkannya. Gusti Jati dinobatkan sebagai sultan pada 1820 dengan gelar Sultan Muhammad Zainal Abidin. Sebagai pemimpin baru Mempawah, Gusti Jati banyak memusatkan perhatian pada perdagangan dan pertahanan kerajaannya. Sultan memindahkan kembali pusat pemerintahannya ke Pulau Pedalaman. Mempawah menjadi makin tersohor sebagai kerajaan yang kuat dan pusat perniagaan yang ramai. Sementara itu, Gusti Mas tetap membantu saudaranya dalam menjalankan roda pemerintahan Mempawah. Semasa kekuasaannya, Sultan Syarif Kasim dari Pontianak melancarkan serangannya sehingga memaksa Gusti Jati mengundurkan diri. Guna mengisi kekosongan di singgasana Mempawah ini, Belanda mengangkat Gusti Amin sebagai penguasa baru dengan gelar Panembahan Adinata Krama Umar Kamarudin tahun 1831 sampai tahun 1839. Setelah Gusti Amin wafat, Belanda makin banyak campur tangan terhadap urusan pemerintahan Mempawah. Raja-raja berikutnya harus diangkat berdasarkan persetujuan Belanda, termasuk pengganti Gusti Amin bernama Gusti Mukmin yang bergelar Panembahan Mukmin tahun 1839 sampai tahun 1858. Ia setuju melakukan kerja sama dengan Belanda. Panembahan selanjutnya bernama Gusti Mahmud tahun 1858 dan Gusti Usman tahun 1858 sampai tahun 1872. Tidak ada catatan mengenai peristiwa yang terjadi sewaktu pemerintahan Panembahan tersebut. Semasa pemerintahan Panembahan Ibrahim Muhammad Syafiuddin tahun 1872 sampai tahun 1887, Belanda menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Mempawah, misalnya yang berkenaan dengan pembayaran pajak. Sebagai akibatnya, meletuslah Perang Sangking.
Panembahan Ibrahim mangkat pada 1887 dan seharusnya digantikan oleh putranya, Gusti Taufik Muhammad Akamuddin. Namun karena belum dewasa, roda pemerintahan sementara dipegang oleh Gusti Intan yang bergelar Panembahan Anom Kesuma Yuda tahun 1887 sampai tahun 1902. Setelah putra mahkota dewasa, pada 1902 barulah tahta kerajaan diserahkan kepadanya. Panembahan Taufik Muhammad Akamuddin tahun 1902 sampai tahun 1944 menikah dengan Ratu Mutiara, putri Sultan Sambas, dan dikaruniai seorang putri bernama Utin Ketumbar dan putra bernama Pangeran Ukar, tetapi keduanya meninggal saat masih kecil. Sultan menikah lagi dengan Encik Kamariah yang digelari Ratu Mas Sri Utama. Mereka memiliki 4 orang putra yang masing-masing bernama Pangeran Muhammad Hajimi Muhammad Ibrahim, Pangeran Faisal Taufik, Pangeran Taufikiyah, dan Pangeran Abdullah. Kerajaan mempawah selama penjajahan Jepang. Pada kurun waktu tahun 1941 sampai tahun 1942, Jepang mulai bercokol di Kalimantan Barat menggantikan Belanda yang kalah perang. Jepang yang mengaku-ngaku sebagai saudara tua ternyata banyak melakukan kebengisan terhadap rakyat. Akibatnya meletuslah perlawanan di mana-mana. Oleh karenanya, Jepang mencurigai para sultan dan pemuka masyarakat di Kalimantan Barat hendak menggerakkan pemberontakan melawan mereka. Itulah sebabnya, pada 1944 mereka melakukan penangkapan dan pembunuhan besar-besaran terhadap sejumlah sultan, pemuka masyarakat, dan orang kaya di kawasan Kalimantan Barat, tidak terkecuali Sultan Mempawah. Ternyata tuduhan Jepang ini belakangan tidak terbukti. Detik-detik penangkapan Sultan Mempawah dikisahkan sendiri oleh putra Sultan bernama Pangeran Muhammad, juga dikenal sebagai Hajimi Muhammad Ibrahim dalam buku karya Syafaruddin Utsman dan Isnawi Ta'din. Tatkala tragedi yang memilukan itu terjadi, Jimmy, panggilan Pangeran Muhammad masih kelas 4 SD. Semenjak zaman Belanda, ia bersekolah di Pontianak dan telah terbiasa indekos di rumah sahabat-sahabat ayahnya. Pada zaman Belanda ia indekos di rumah seorang Belanda, tetapi setelah Jepang menguasai Kalimantan Barat, ia pindah ke rumah Panangian Harahap. Jimmy ikut menyaksikan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai hendak melakukan pemberontakan terhadap Jepang di rumah indekosnya itu. Ia dibangunkan pada pukul 2 dini hari oleh seorang serdadu Jepang yang membawa senapan dan sangkur terhunus. Tampaknya mereka saat itu sedang mengadakan penggeledahan. Seluruh penghuni rumah diperintahkan berkumpul di ruang tengah. Kemudian salah seorang serdadu membacakan sebuah daftar dan menyebutkan nama Panangian Harahap dan Gusti Jafar Panembahan Tayan. Kedua orang itu langsung ditawan oleh Jepang. Kepala mereka ditutup dengan kain hitam dan tangan mereka diikat ke belakang. Mereka lalu digiring naik ke sebuah truk yang ditutup terpal. Pagi-pagi sekali, Jimmy diminta oleh istri Panangian, Nurlela Panangian, ke sebuah rumah di Jalan Sikisimadori, pada zaman Belanda disebut Palmenlaan atau Jalan Merdeka sekarang untuk menemui ayahnya yang menginap di sana bersama para raja lainnya. Sebelumnya memang Jepang telah mengundang para raja datang ke Pontianak guna menghadiri konferensi Nishinkai, organisasi yang dibentuk Jepang. Namun, ini sesungguhnya hanya jebakan saja untuk menangkap mereka. Di sana Jimmy mendapati ayahnya sedang makan bersama Sultan Muhammad Safiuddin dari Sambas. Begitu mendengar penuturan Jimmy, kedua sultan ini bergegas ke kantor Shu Tizitio Karesidenan. Baru menjelang maghrib, ayahnya pulang sendirian sambil berjalan kaki dengan wajah yang letih. Ia menyatakan bahwa Sultan Sambas dan raja lainnya telah ditangkap oleh Jepang. Selang waktu 2 bulan kemudian, 2 orang serdadu Jepang mendatangi istana Mempawah untuk menjemput Sultan dengan mengendarai mobil sedan. Waktu itu Panembahan sedang makan siang.
Mereka menunjukkan sikap hormat dan mengizinkannya menyelesaikan santap siangnya. Menurut mereka, raja akan dibawa mereka menghadap Shutizi, pejabat residen. Saat penangkapan tersebut, mata ayahnya tidak ditutup seperti tawanan lainnya dan bahkan ia masih diperbolehkan membawa koper. Serdadu itu membantu mengangkatkan kopernya ke dalam mobil. Itulah saat terakhir Panembahan terlihat hidup. Setelah itu, Istana Amantubiloh kerajaan Mempawah dipasangi tulisan Warui Hito oleh Jepang, yang artinya, orang jahat. Mereka mengisolasi istana itu dan tidak mengizinkan warganya menerima tamu. Menjelang jatuhnya Jepang pada sekitar Juli tahun 1945, Jimmy dinobatkan sebagai Panembahan baru guna mengisi kekosongan kekuasaan di Istana Mempawah. Saat upacara penobatannya, Jimmy diperintahkan membacakan naskah pidato yang telah dipersiapkan Jepang. Ternyata hal itu dilakukan karena Jepang menyadari bahwa kekalahannya sudah di ambang pintu. Hingga saat ini, tidak diketahui nasib Panembahan yang ditawan Jepang tersebut. Ketika Jepang menyerah kalah dan pasukan sekutu mendarat di Kalimantan pada 1946, mereka berniat menobatkan Jimmy untuk kedua kalinya. Meskipun demikian, Jimmy menolaknya dengan alasan masih ingin meneruskan sekolah. Oleh karenanya, Belanda mengangkat Gusti Mustaan sebagai wali hingga 1975. Sampai beranjak dewasa, Jimmy tetap tidak mau diangkat sebagai Panembahan Mempawah. Ia lebih memilih melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sosial kemasyarakatan. Kerajaan Mempawah telah mengadakan hubungan dagang dan budaya dengan kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Nusantara. Pengaruh budaya dari luar yang paling kuat adalah Bugis karena Raja pertama Mempawah, Opu Daeng Manambun, berasal dari keturunan Bugis. Hingga saat ini, ia masih dikenang dalam perayaan yang disebut Robo-Robo. Upacara adat ini dilangsungkan setiap tahun sekali, atau tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Dipilihnya bulan Safar karena masyarakat yakin bahwa pada bulan tersebut banyak terjadi malapetaka bagi umat manusia. Karenanya, perayaan ini dimaksudkan pula untuk memohon keselamatan atau tolak bala. Upacara dilangsungkan di berbagai tempat, seperti makam Opu Daeng Manambun di Sebukit Minyak, makam para penguasa Mempawah selanjutnya di Pulau Pedalaman, tempat yang pertama kali disinggahi Opu Daeng Manambun, jalan-jalan kecil di Mempawah, serta di sepanjang tepian sungai atau Kuala Mempawah. Dengan demikian, perayaan adat ini terdiri dari 3 aspek, yakni ziarah yang mengunjungi makam Opu Daeng Manambun serta raja-raja Mempawah, kenduri guna memohon keselamatan, dan hiburan berupa lomba sampan di sungai-sungai. Kini upacara ini bermakna kebersamaan dan dirayakan oleh berbagai suku yang berdiam di Mempawah, termasuk Melayu, Bugis, Jawa, Tionghoa, dan lain sebagainya. Sejarah Kerajaan Piasa. Menurut legenda, pendiri Kerajaan Piasa adalah bangsawan keturunan Putri Majapahit yang bernama Raden Jaka Lemana. Sementara itu, ada sumber lain yang meriwayatkan bahwa Raden Jaka Lemana ini berasal dari Labai Lawai. Selanjutnya, penguasa Piasa pertama yang menganut agama Islam adalah Kiai Adipati Merenggang. Penguasa Piasa pertama yang menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada 1823 adalah Abang Suwara, yang bergelar Kiai Dipati Martapura. Penandatanganan ini terjadi bersamaan dengan ekspedisi Hartman. Putra sulungnya, Abang Nuh, menggantikannya pada 1859 dengan gelar Osman Dirja Kesumanegara tahun 1859 sampai tahun 1896. Guna memperkuat jalinan persaudaraan dengan kerajaan-kerajaan lainnya, Abang Nuh menikahi Ratu Cu beserta Dayang Galuh, yang berasal dari Selimbau, dan Meramun dari daerah Embau. Pernikahan dengan Meramun ini melahirkan seorang putra bernama Abang Santuk. Ketika Abang Nuh mangkat, Belanda mengangkat Abang Santuk sebagai penggantinya, padahal yang lebih berhak adalah Abang Bijak,
cucu Abang Nuh. Belanda kurang mempercayai Abang Bijak karena ia adalah putra Abang Tela, penguasa Bunut yang diasingkan karena dianggap anti-Belanda. Kendati demikian karena menolak menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial, Abang Santuk yang bergelar Raden Patikusumanegara, diasingkan ke Johor, Malaysia pada 1917. Dengan demikian, berakhirlah kerajaan Piasa yang selanjutnya berubah menjadi Kademangan. Menurut penuturan Vet, kerajaan Piasa terdiri dari 10 rumah dengan 180 penduduk. Selanjutnya, disebutkan bahwa penguasanya yang bergelar Kiai tak mempunyai daerah kekuasaan yang sesungguhnya. Penduduknya hidup dari perladangan yang berpindah-pindah, terkadang di sebelah utara Kapuas dan pada kesempatan lain di sebelah selatannya. Bersambung.